Masalah diangkat karena pelecehan seksual sendiri akhir-akhir ini kerap terjadi, sehingga pembahasan mengenai tindakan pelecehan seksual dalam perspektif Pancasila sebagai dasar negara dirasa sangat relevan. Pelecehan seksual merupakan semua perilaku paksaan untuk melakukan perbuatan seksual ataupun mengarah pada aspek-aspek seksualitas, baik secara verbal maupun nonverbal yang dapat mengintimidasi, merendahkan, menyinggung, dan atau mempermalukan orang lain. Menurut saya, pelecehan seksual merupakan perilaku yang dilakukan oleh orang lain kepada korban, merupakan tindakan yang tidak diinginkan, bisa berupa siulan atau penghinaan terhadap fisik ataupun menyentuh langsung korbannya gitu. Pernah terjadi di lingkungan sekitar saya. Ya, wilayah sekitar aku ya berarti wilayah kampus ya, berarti kemungkinan ya palingan kayak catcalling. Yang biasanya terjadi ini kayak catcalling, ejekan, hinaan, rumor-rumor terkait seksualitas gitu, terus penampilan gambar atau video yang berhubungan dengan seksual juga yang tanpa ada konser kedua dari belah pihak atau beberapa pihak gitu. Menurut saya itu karena ada dorongan atau kesempatan dari pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Semisal dia habis menonton sesuatu yang dapat menimbulkan nafsu atau niat dia untuk melakukan perbuatan gitu. Dampaknya sendiri itu bisa secara fisik atau psikologis sih, tergantung kekerasan seksual apa yang dialami sama si korban. Kalau secara psikologis sendiri sih tentunya si korban pasti merasa kehilangan percaya diri, menurunnya self esteem, terus bisa cemas berlebihan atau bahkan bisa depresi. Kalau mencegah, mungkin kita bisa memberi pemahaman yang baik tentang seksual kepada generasi penerus kita sedari dini, terus juga menanamkan prinsip untuk berani berkata tidak dan berani untuk melaporkan jika melihat kekerasan seksual terjadi di sekitar kita. Kalau untuk mengatasinya sendiri, mungkin kita yang pertama harus memastikan bahwa si korbannya ini aman, terus mengumpulkan bukti-bukti dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Menurut aku melanggarnya di nilai 2 mungkin, di kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau menurut saya kan Pancasila kan dasar negara. Nah, kalau menurut saya pelakunya itu berarti kurang memahami peran dari atau esensi dari Pancasila sebagai dasar negara sendiri. Nah, sedangkan nilai-nilai luhur Pancasila itu dapat dijadikan sebagai pedoman. Nah, kalau menurut saya perannya itu bisa lebih untuk mempraktekkan nilai-nilai dasar Pancasila untuk dijadikan pedoman sehari-hari, sehingga itu dapat menjadikan dia untuk mencegah. Kalau melakukan tindakan ini berarti tercela dan tidak sesuai Pancasila, berarti saya tidak akan melakukan itu. Sebagai mahasiswa sendiri, tentunya aku dengan sederhana menciptakan lingkungan kampus yang terbebas dari contoh-contoh kekerasan seksualitas yang udah disebutin sebelumnya, biar para mahasiswa juga kayak merasa aman di lingkungan kampus. Terus juga mendorong para korban untuk speak up kalau misalnya mereka mengalami kekerasan seksual tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwa semua narasumber telah mengetahui apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual, penyebab, dampak, dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh narasumber sebagai mahasiswa maupun pribadi secara sederhana. Selain itu, narasumber juga sudah paham bahwa perbuatan pelecehan seksual merupakan tindakan yang melanggar nilai Pancasila sebagai dasar negara, terutama pada sila kedua, dan telah memahami peran Pancasila sebagai dasar negara dalam menangani kasus pelecehan seksual. Sebagai tambahan, peran Pancasila sebagai dasar negara dalam menangani kasus pelecehan seksual adalah sebagai pedoman penyusunan undang-undang, peraturan lain, dan pembentukan lembaga-lembaga terkait yang berwenang dalam menangani kasus pelecehan seksual.